Oke, Adele udah siap materinya? Udah. Udah. Jadi kita kali ini ada tugas mengenai Electronic Commerce Consumer Behavior Model Turban et al. 2000. Jadi pertama tugasnya ini ada pembagian tugasnya ada jelaskan gambar tersebut dengan video. Terus yang kedua ada jelaskan contoh dengan produk atau jasa, boleh sebut merek dari proses tersebut. Ketiga ada kesimpulan hasil diskusi. Keempat ada penutupan. Baik, selamat sore kepada Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Jadi pada kali ini saya dan rekan saya, Magita adalah akan melakukan presentasi mengenai decision making process. Jadi pada kali ini kita akan bagi menjadi ada penjelasan dari grafik tersebut, baru ke contoh dan kesimpulannya. Jadi yang pertama-pertama ada yang namanya vendor control system, stimuli, individual characteristic, ada environment characteristic, and ada buyer decision. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Gita adalah terlebih dahulu. Yang pertama ada vendors control system. Sistem manajemen vendor adalah aplikasi berkemampuan internet dan seringkali berbasis web yang bertindak sebagai mekanisme bagi bisnis untuk mengelola dan mendapatkan layanan kepegawaian sementara dan dalam beberapa kasus layanan penempatan permanen serta kontrak luar atau tenaga kerja kontingensi. Vendor manajemen juga merupakan proses bertahap dalam memulai dan membentuk hubungan oleh pemilik jasa atau barang yang dibutuhkan perusahaan dan menjalani kebutuhan operasional sehari-hari dan mencapai tujuan dari target yang sudah ditentukan sebelumnya. Vendors control system ada 3, logistik, technical, dan customer service. Logistik ada 2, support payment yang contohnya cash on delivery, payment banking, OVO, GoPay, Dana. Delivery system ada Gojek, JNT, JNE, dan pengiriman delivery lainnya. Di technical ada support with design yang artinya membuat desain produk semenarik mungkin agar dapat mendapat perhatian konsumen. Sedangkan yang kedua ada intelligence agent. Intelligence agen adalah dalam kecerdasan buatan, agen cerdas mengacu pada entitas otonom yang bertindak mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan di atas lingkungan menggunakan pengamatan melalui sensor dan aktuator konsekuen. Yang terakhir ada customer service. FAQ adalah singkatan dari frequently asked questions, yang artinya pertanyaan yang sering ditanya. Soal sering ditanya atau pertanyaan umum adalah daftar pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan dalam suatu konteks dan tentang topik tertentu. Format soal sering ditanya ini seringkali digunakan pada milis atau forum dari lainnya, di mana pertanyaan sering diajukan. FAQ biasanya tersedia dalam bentuk sebuah list yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen ataupun user mengenai sebuah topik beserta jawabannya. Tujuan FAQ adalah untuk membimbing para konsumen atau user agar mereka mendapatkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien dalam proses pembelian atau menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Biasanya FAQ tersedia dalam bentuk kolom list dan konsumen hanya tinggal memilih pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang kedua ada stimulus. Stimulus menurut Asael adalah stimuli are any physical, visual, or verbal communication that can influence an individual's response. Yang berarti setiap bentuk secara fisik, visual, atau komunikasi secara verbal yang dapat mempengaruhi respon dari individu. Setia Badi menyatakan bahwa stimulus atau stimuli merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimulus terdiri dari 2 bentuk, yaitu stimulus pemasaran dan stimulus lingkungan. Stimulus pemasaran atau marketing stimuli adalah setiap komunikasi atau stimuli secara fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Setiadi menyatakan bahwa stimuli pemasaran adalah setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Produk komponen lainnya seperti isi, ciri-ciri fisik adalah stimuli utama. Primary intrinsic stimulus menurut Kotler 2007 bahwa marketing stimuli ini terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Stimuli lingkungan atau environment stimuli adalah faktor-faktor eksternal dari konsumen. Menurut Asael, mempunyai 2 faktor yang sangat penting mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu budaya dan kelas sosial
dan kelas sosial. Budaya yang menurut Skipman adalah kumpulan tentang keyakinan, nilai, adat yang berfungsi untuk mengarahkan perilaku konsumen di anggota masyarakat tertentu. Sedangkan kelas sosial, menurut Kotler, kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai-nilai kepentingan atau minat serta tingkah laku yang sama. Stimuli atau rangsangan lainnya terdiri dari kekuatan-kekuatan dan kejadian-kejadian yang penting dalam lingkungan pembeli, seperti lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua rangsangan ini memiliki kotak hitam pembeli dan menghasilkan serangkaian tanggapan dari para pembeli yang bisa diteliti sehingga pemasar perlu memahami apa yang terjadi dengan kotak hitam antara rangsangan dan tanggapan. Menurut Basis Swasta dan T. Hani Handoko pada tahun 1987, kelas sosial dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada golongan atas yang mencakup pengusaha-pengusaha kaya, pejabat-pejabat tinggi. Yang kedua ada golongan menengah yang termasuk karyawan instansi pemerintah, pengusaha menengah. Yang ketiga ada golongan rendah yang termasuk dalam kelas ini adalah buruh pabrik, pegawai rendah, dan pegawai rendah. Adapun perbedaan tingkat kelas sosial yang ada dalam masyarakat menyebabkan perilaku mereka berbeda dari tiap-tiap tingkat atau golongan kelas sosial. Di sini terlihat bahwa perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh tingkat atau golongan kelas sosialnya masing-masing. Individual karakteristik. Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter ada pada diri seseorang. Ini juga berpengaruh terhadap konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa. Individual karakteristik mencakup usia, jenis, kelamin, etnis, pendidikan, pengetahuan, dan nilai personality. Usia adalah waktu sejak dilahirkan sampai dilaksanakannya penelitian yang dinyatakan dengan tahun. Usia lebih dari 20 dinamakan remaja, di mana menurut Piaget secara psikologi, masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa dan termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Pada masa remaja, perubahan sikap dan perilaku, sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Usia 18-40 tahun dinamakan dewasa ini, di mana kemampuan mental mencakup puncaknya dalam usia 20 tahun untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru, pada misalnya mengingat hal-hal yang pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Pada masa dewasa ini sering mencapai puncak prestasi. Usia lebih dari 40 tahun dinamakan usia madya. Ini di mana pada masa tersebut pada akhirnya ditandai dengan perubahan-perubahan jasmani, mental, dan pada masa ini seseorang tinggal mempertahankan prestasi yang telah dicapainya pada usia dewasa. Yang B ada jenis kelamin atau gender. Perbedaan gender dapat mempengaruhi making decision dalam pemilihan produk atau jasa. Hal ini mungkin disebabkan oleh jenis kelamin yang berbeda, membuat seorang konsumen memilih satu barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Seorang pria memutuskan untuk membeli parfum dengan beraroma kuat dan fresh karena pada umumnya pria digambarkan dengan image maskulin. Sedangkan untuk konsumen wanita, ia akan memilih parfum dengan aroma yang lembut dan manis karena perempuan digambarkan dengan image yang feminim. C. Etnis. Kelompok etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan dianggap sama. Contoh yang akan saya gunakan di sini adalah pemilihan kue tradisional. Indonesia memiliki banyak aneka kue tradisional yang berasal dari berbagai daerah, bahkan provinsi. Jika masyarakat Surabaya akan memilih kue khas daerahnya seperti kue lapis Surabaya, kue bikang peneleh, lemper, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat Bali cenderung akan memilih jajanan khas Bali seperti laka, sumping, pisang lai, dan lain-lain. Walaupun memang tidak semua konsumen dan akan berperilaku seperti itu karena masing-masing orang memiliki selera yang berbeda, tetapi biasanya masyarakat akan menjadikan jajanan sehari-hari yang mudah dicari di daerahnya agar lebih praktis dan mudah. Yang dia ada pendidikan. Dalam pemilihan produk dan jasa, pendidikan juga menjadi faktor penting. Menurut Tilaar bahwa hakikat pendidikan adalah manusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Mencermati pernyataan ini dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar atau fundamental, karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia. Yang E ada pengetahuan. Konsumen melakukan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu produk yaitu pengetahuan produk yang dimilikinya. Pengetahuan produk yang diperoleh melalui banyak cara. Informasi untuk mendapatkan pengetahuan produk diperoleh melalui media dan pengalaman pribadi. Konsumen dengan pengetahuan produk yang tinggi akan memiliki daya ingat, pengenalan, analisis, dan kemampuan logis yang lebih baik daripada konsumen yang dengan pengetahuan produk yang rendah. Sehingga konsumen yang berpikir bahwa mereka memiliki pengetahuan produk yang lebih tinggi akan mempercayakan pada petunjuk intrinsik dalam mempertimbangkan kualitas produk karena mereka sadar pentingnya informasi tentang suatu produk. Sedangkan konsumen dengan pengetahuan produk yang lebih rendah cenderung menggunakan ekstrinsik seperti harga atau merek untuk mengevaluasi suatu produk karena mereka tidak mengetahui cara menilai suatu produk. Yang terakhir ada personality atau kepribadian. Kepribadian menjadi semacam pembeda yang membuat diri kita unik dan mudah diingat. Sama halnya dengan manusia, merek telah dianggap sebagai suatu yang memiliki kepribadian. Kepribadian merek merupakan sekumpulan karakteristik manusia yang diasosiasikan terhadap suatu merek. Walaupun riset psikologi pada kepribadian manusia telah cukup banyak riset, namun riset tentang kepribadian merek masih sedikit diteliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Calvin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jadi ini artinya itu adalah lingkungan sosial. Jadi ada dibagi tiga, kalau di tabel ini ada social, family, dan community. Sosial sendiri merupakan lingkungan sosial kita, family, keluarga, dan community adalah komunitas kita. Jadi di sini tuh lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Jadi lingkungan sosial sendiri menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Jadi setiap individu atau kelompok, seperti contohnya dalam keluarga, dalam lingkup pertemanan, organisasi, even sampai tetangga pun juga bisa menjadi faktor sosialnya. Jadi kita bisa aja dari lingkungan keluarga, dari lingkungan manapun kita terpancing untuk mengikuti suatu produk atau jasa tersebut. Selanjutnya ada buyer decision. Buyer decision sendiri yang berarti lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial di sini ada buy or not, what to buy, where, when, how much, spend, repeat purchase. Jadi kapan kita akan beli, apa yang kita beli, di mana, kapan, terus berapa harganya, dan apakah kita akan ulangi untuk melakukan pembelian selanjutnya. Jadi itu buy decision sendiri itu adalah keputusan pembeli untuk melakukannya atau tidak ya. Jadi menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller pada tahun 2009, keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasi pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Jadi di buy decision ini bakal melakukan pemilihan, kita bakal beli nggak ya barang ini, barang A atau barang B atau barang C. Jadi itu yang disebut dengan buy decision. Lalu selanjutnya akan saya lanjutkan dengan contoh agar kita sama-sama lebih mengerti lebih dalam. Jadi contoh ini saya ambil dari brand Samsung namanya. Jadi Samsung ini adalah produk elektronik yang kerap kita jumpai di kehidupan nyata. Samsung sendiri didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya perusahaan ini berekspansi menjadi ke beberapa sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Lalu Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik yang pada tahun 1960-an. 1960-an itu juga waktu yang lama untuk mengembangkan suatu produk. Jadi kalau apa yang tidak bagus, fasilitas tidak bagus juga bakal mempengaruhi sekali. Lalu ada nama Samsung sendiri juga familiar di telinga kita ya. Jadi kehidupan kita sehari-hari banyak sekali yang bakal bilang, pakai Samsung, pakai ini, pakai itu. Terus terutama kalau misalnya kita mau beli, ibu kita atau orang tua kita atau teman kayak Samsung aja, lebih murah, lebih bagus barangnya, fasilitasnya lebih oke. Jadi itu kata-kata yang kerap kali kita ketemui. Jadi itu dah yang kenapa itu sebuah stimulasi gitu ya dari environment karakteristik itu sendiri. Jadi dimanapun kita bakal dapat kayak beli ini aja, beli ini. Nah, jadi apa sih hubungannya contoh tersebut sama tabel grafik tersebut yang kita lihat ini? Jadi seperti vendor control system, di sini ada logistik, technical, customer service. Jadi entah dari manapun, misalnya seperti saya menggunakan HP Samsung. Jadi saya rasa tuh, Samsung itu kalau CS-nya tuh baik banget. Terus dari support intelligent agent-nya juga, pintar, kayak oke lah. Terus
dari payment-nya juga gampang, mudah banget. Jadi saya bakal kayak, oh oke, enak, enjoy. Terus lalu ada stimulasi dari marketing. Jadi di situ ada harga, promosi, produk, quality, economical, technological, politik, cultural. Jadi harganya udah kayak, oh oke, harganya paling murah itu sekitar 1 jutaan. Udah dapat kalau cewek-cewek sukanya yang kamera beauty face, jadi lebih bagus. Jadi kayak cewek-cewek lebih terstimulasi untuk beli HP Samsung sendiri. Terus promosinya yang bagus, jadi iklannya itu menarik, dilihat, kualitasnya juga bagus. Ketersediaan produknya pun juga lumayan juga banyak, jadi banyak juga yang bisa menggunakan. Lalu dari faktor ekonomi juga, dia ada yang 1 juta sampai 20 jutaan. Jadi dari segi ekonomi, dari semua kelas bisa juga menggunakannya. Terus teknologinya juga oke, dan di sini ada faktor budaya kayak dari Samsung itu dari Korea. Jadi orang-orang Korea sendiri budayanya lebih banyak yang pakai produk mereka sendiri. Maka dari itu ada faktor kultural dalam stimulasi ini. Lalu ada individual karakteristik. Di sini ada age, gender, ethnic, education, lifestyle, physiological, knowledge, value, dan personality. Jadi kenapa sih ini termasuk juga? Jadi kayak seperti contohnya Samsung Galaxy Young. Jadi Samsung Galaxy Young kan namanya Young tuh muda. Jadi ya terbukti juga ini HP digunakan banyak sama anak-anak muda dan diperuntukkan untuk anak muda juga sebenarnya. Jadi kalau gender juga seperti contohnya sekarang Samsung S21 Plus, dia ada contohnya seperti yang temanya BTS gitu, warna ungu. Jadi banyak banget cewek yang pingin. Jadi itu udah kenapa gender juga bisa masuk. Lalu ada lifestyle, jadi kayak, Samsung tuh barangnya ini banget premium, jadi gue harus pakai ini gitu. Terus kita juga personality kita juga kebiasaan dari kehidupan kita kayak, oh aku dari dulu pakai Samsung, keluarga pakai Samsung atau gimana. Jadi lama-lama ikut ke karakteristik diri kita sendiri. Lalu ada environment karakteristik. Di sini adalah lingkungan sosial. Jadi kita sering banget terpancing membeli sesuatu dari lingkungan sosial kita. Jadi kita suka ikut-ikutan di lingkungan kita itu suka pakai apa sih? Kalau dari A sukanya pakai A, terus kalau ada yang pakai Samsung sukanya pakai Samsung. Dari keluarga sendiri pun begitu. Seperti yang tadi saya bilang, seperti ibu udah beli aja Samsung, gini-gini gitu. Soalnya lebih bagus, lebih oke lah, jadi beli Samsung. Lalu ada bayar decision. Jadi sebelum kita beli, kita tuh harus mikir kita beli di mana, kapan, terus apa yang kita beli, berapa harganya, terus kita bakal ngelakuin berulang nggak ya. Jadi kita tentuin dulu kapan kita mau beli, terus di mana kita beli. Kalau beli ya di Samsung Store-nya sendiri lebih murah dibanding kalau mau beli di store-store yang campur-campur gitu ya. Terus harganya berapa, terus juga ada repeat purchase. Jadi kalau kita dari semua ini, kita oke, terus kita bakal kayak, teknologinya oke, CS-nya juga baik, harganya oke. Jadi kita akan melakukan pengulangan terhadap pembelian tersebut. Nah, jadi seperti itu juga contohnya kenapa ada hubungannya dengan decision making process ini. Lalu selanjutnya biar lebih simpel lagi akan dilakukan kesimpulan oleh teman saya Magita Adela. Baik, kesimpulannya adalah pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti individual karakteristik, environment karakteristik, stimulus, vendors control system, dan buyer decision. Maka dari itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut agar dapat menarik perhatian konsumen dan dapat melakukan pemasaran yang tepat sasaran. Baik, sekian dari kesimpulannya. Jadi terima kasih untuk Ibu dosen yang saya hormati, lalu teman-teman yang saya cintai yang sudah mendengar, dan terima kasih attention-nya. Terus semoga rekan-rekan bisa mengerti dari penjelasan saya dengan rekan saya Magita Adela. Jadi decision making process ini sebuah proses di mana kita bakal melakukan mau beli atau enggak gitu ya. Jadi ini banyak banget kita jumpai, maka dari itu adanya namanya decision making process. Jadi sekian, selamat sore. Terima kasih atas attention-nya. Semoga bisa dimengerti semua ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.